Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Kali ini Mari akan tarik kartu tarotnya untuk membacakan situasi karir, keuangan, bisnis, dan asmaranya kamu di bulan November 2023 ini ya. Tetapi sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Taurus saja. Maka dari itu, berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke? Baik, langsung aja kita mulai dari keuangannya kamu dulu ya. Bagaimana keuangan kamu Taurus di November ini? Oke. Keuangannya Taurus. Ini nampaknya orang-orang Taurus lebih banyak mikir ya daripada melakukan. Jadi kayak pengen itu tuh keuangannya lebih banyak lagi gitu ya, atau mungkin bukan lebih banyak tapi maunya itu tuh kayak keuangannya bisa mencukupi kebutuhan hidup gitu. Tetapi di sini tuh kayaknya hanya sekedar inginnya aja yang ada, laku dan tindakannya di situ tuh ya biar duitnya banyak atau biar kebutuhan hidupnya itu tercukupi, itu nampaknya Mari nihil gitu ya. Bahkan beberapa ya merasa aduh sulit banget nih keuanganku gitu ya, sulit banget keuangan gitu. Jadi kayak ngerasa sisi keuangan ini tuh menjadi tantangan yang lumayan memporak-porandakan perasaannya Taurus. Jadi di situ tuh bisa ada rasa cemas, bisa ada rasa resah gitu loh. Jadi uang yang dimiliki atau income saat sekarang ini tuh dirasa masih kurang. Ini makin kesini di November ini tuh nanti bisa pengen ini pengen itu tapi duitnya nggak ada gitu. Mau jalan-jalan tapi duit di saku cuma 5.000 rupiah. Nah di situ. Dan ini mau ini ada beberapa ya sebenarnya ini terutama kalau orang-orang yang berketergantungan gitu ya pada kemurahan hati orang lain di soal keuangan bagi pribadinya Taurus. Ini mau nanti Taurus itu agak-agak jual mahal ini gitu. Mau beberapa Taurus ini tuh menolak pemberian dari orang lain gitu, tapi berharap nih datang dari Tuhan gitu ya, dianugerahkan uang yang banyak gitu. Tapi begitu ada seseorang yang dititipkan Tuhan, kamu kasih nih duitnya sama Taurus, tapi bisa di situ tuh Taurus jaim-jaim jual mahal, nggak mau gitu, nolak. Mungkin maunya itu tuh datang uangnya dari apa gitu ya, tetapi yang datang dari mana gitu. Misalnya begini, pengennya itu tuh datang uangnya dari bisnis misalnya, orderan lebih banyak, orderan lebih besar, maunya dari situ gitu. Nah tapi di sini tuh Tuhan mungkin berbaik hati, udahlah nggak usah dari bisnisnya kamu, tak suruh aja lah si Tono ngantarin untuk kamu uang. Di situ tuh bisa Taurus, enggak, aku nggak mau dari dia, aku maunya datanglah orderan produkku ini tuh lebih banyak lagi. Bisa gitu, mau uang banyak tapi milih-milih jalannya dari mana, sehingga ada kemungkinan besar ya terlewatkan bantuan dari Tuhan melalui orang lain soal finansial ke Taurus ini. Nah kita, atau maunya uang banyak tapi tidak mau bekerja. Ini juga bisa nih. Ini maaf aja nih ya. Di situ, tidak mau mengusahakan dengan maksimal. Mungkin ada salah kaprah ya melihat bagaimana uang ini tuh bisa didapatkan. Nah, lagi-lagi gitu. Ya, jadi kayaknya harapan-harapan yang terlalu muluk-muluk pun ya boleh sih pengen ini, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu gitu ya, boleh banget gitu loh.
Tapi jangan sempat nanti bikin Taurusnya sendiri kayak ngerasa aduh terus gimana nih, jadi mumet sendiri, nyari-nyari perkara sendiri, nyari-nyari alasan untuk sakit kepala sendiri, sedih sendiri jadinya. Nah di situ ya, keterbukaan diri untuk menerima berkat rezeki dari Tuhan ini mesti banget disadari oleh Taurus. Mesti banget. Kalau enggak nanti ya tantangan keuangan nanti yang Taurusnya lihat. Gitu ya. Dan ya meminta kemurahan hati orang jangan gitu ya, tetapi menerima dengan riang gembira ya, tanpa menuntut dari orang lain. Nah, ini yang apa ya? Saran dari Mari lah ya untuk kaum Taurus. Ya, berharap bahwa orang lain yang bertanggung jawab untuk sisi keuangan, yo jangan banget. Usaha sendirilah. Gitu. Ya. Tetapi kalau usaha sendiri itu masih ogah-ogahan dilakukan, berarti harapan dan impian agak-agak diturunkan. Gitu. Dan lagi-lagi jangan jaim kalau tiba-tiba ada utusan Tuhan melalui Pak Tono, melalui Bu Siti gitu ya. Itu diterima dengan rasa syukur yang besar gitu ya. Oke, baik, agak-agak menantang ya sisi keuangannya Taurus ini. Oke. Kemudian kita lihat dari Taurus yang sedang berbisnis. Bagaimana bisnisnya Taurus? Bisnisnya Taurus. Oke, iya. Oke, baik. Di dunia bisnis ini tuh kalau Mari tangkep ya, ini sebenarnya peluang-peluang untuk bikin bisnis semakin kokoh atau bikin bisnis itu tuh semakin kuat gitu ya, semakin mapan dalam dunia bisnis. Mari lihat ada banget ini kemungkinannya gitu. Memang kadang-kadang mau orang Taurus ini tuh ada malas-malasnya, atau ini bisa terlalu banyak mikirnya, dipengaruhi oleh energi dari planet Merkuri gitu. Jadi kayak banyak mikir, akhirnya nggak ada ngelakuin apa-apa gitu ya. Jadi jangan ya Taurus ya, harus semangat gitu loh, harus ngelakuin sesuatu gitu. Rajin buka toko misalnya kalau ini berbisnis, punya toko gitu ya. Rajin ngupload kalau misalnya ini tuh online gitu. Pelayanan yang terbaik ini harus dilakukan gitu loh. Ya, biar stabil dia. Apa-apa yang wajib dilakukan, lakukan dan sadari apa nih yang wajib dilakukan gitu ya. Kadang-kadang kan nggak sadar ya. Wajibnya itu adalah buka toko jam 7 pagi misalnya. Wajibnya adalah memberikan pelayanan terbaik misalnya. Wajibnya adalah nambah produk baru misalnya gitu ya. Disadari dulu kewajiban seseorang yang sedang melakoni dunia bisnis gitu, disadari dan dilakukan. Nah di sana mikir-mikir terlalu banyak yo jangan gitu ya, memanjakan diri untuk berleha-leha lo yo jangan gitu. November ini sebenarnya support banget energinya untuk Taurus, support banget. Ini terutama bagi yang memang sudah melakoni bisnis untuk sekian lama ya. Ini bukan kayak bisnis baru ya, tapi sudah dimulai dari berapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu, atau mungkin beberapa minggu yang lalu gitu. Dikonsistenin aja gitu ya. Sebenarnya tidak ada tantangan. Kalau Mari lihat situ tantangan untuk menghancurkan, merusak apa yang dibangun Taurus, Mari lihat tuh tetap ada gitu. Mengokohkan, mengkuatkan, mengkonsistenkan. Nah, itu dia. Ya. Energi November, energi yang justru bisa membuka peluang bagi Taurus ini. Gitu. Energi baik lah untuk dunia bisnis. Di situ, ya. Tidak ada gempuran. Kalaupun ada gempuran dalam dunia bisnis, ini gempurannya bukan datang dari luar gitu ya. Rival bisnis yang cari-cari perkara misalnya gitu ya.
atau mungkin supply dari supplier, perjalanan supply dari supplier ke Taurusnya yang bermasalah. Mari rasa nggak ada di situ. Tantangan dalam dunia bisnisnya Taurus itu tuh ya datang dari dalam personalnya Taurus, datang dari dalam dirinya Taurus aja. Bisa Taurus melampaui rasa takut gitu ya, rasa tak berdaya, rasa malas gitu. Rasa tak berkemampuan, mampunya Taurus untuk melampaui diri sendiri, ego diri sendiri yang membatas-batasi diri sendiri, gitu ya. Nah, itu dia tantangannya Taurus. Kalau bisa melampaui diri sendiri, maka bisnis ini tuh kalau mari lihat November, ya jalannya bagus, ya jalannya mulus, gitu. Orderan bisa lebih banyak, gitu ya. Penjualan bisa lebih besar di sana, gitu. Ya, kalau bisnisnya itu harus ngestok barang, ya stok barang bagus-bagus, gitu. Ya, jangan malas-malasan, jangan tunda-tundaan, gitu. Semangat. Butuh semangat di sini, butuh kerja nyata di sini, itu loh. Jadi naik nanti income, naik nanti pendapatan, atau setidaknya bertambah nanti orderan. Nah, kayak gitu ya. Nggak ada masalah di dalam dunia bisnis. Mari lihat, nggak ada masalah, justru peluang-peluang baik nanti. Bisa nanti itu kayak bekerja sama dengan perusahaan yang lebih besar untuk ngesuplai apa gitu ya. Atau bisa di sini tuh Taurus nanti dapat produk dari supplier dengan modal yang lebih murah biar bisa ngejual lebih besar gitu ya, sehingga selisih profitnya itu kayak terasa banget. Nah, di situ ya butuh tindakan nyata gitu loh. Dan pelayanan ya, pelayanan ini tuh mesti bagus banget di sini, menjelaskan tentang apa ini produknya, apa ini kualitasnya, apa ini fungsinya, apa ini keunggulannya. Wah, ini harus dijelaskan banget ini. Itulah, menawarkan produk dengan sebaik mungkin ke pasar, ke konsumen ya. Ini bagus. Harus ada interaktif dengan dunia pasar gitu loh. Nah, di sana ya. Tapi ya mari rasa hal-hal seperti ini tuh udah dipahami banget lah untuk Taurus yang saat sekarang lagi berbisnis ya. Nah, yang selama ini mungkin ngerasa, oh ini bisnisku ini tuh udah baik nih gitu. Ya memang akan baik terus gitu ya. Nggak ada yang goyang-goyang, nggak ada yang menggoyang di sini. Nggak ada sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba gitu ya, yang bikin bisnisnya Taurus ini tuh ambruk gitu, nggak ada gitu ya. Di sini justru kalau melihat ajakan dari semesta untuk menumbuhkan dunia bisnis ya ada banget di situ. Gitu ya, diterima ya tantangan dari semesta, tantangan dari diri sendiri, biar bisnisnya tetap berjalan dengan oke. Gitu ya. Jadi tidak ada masalah di situ, justru kabar-kabar baik gitu ya. Jadi kayak usahanya Taurus itu tuh hasil tidak akan mengkhianati usaha-usahanya Taurus di dunia bisnisnya Taurus. Nah, di situ ya, beberapa ini bisa ini. Nanti Taurus itu tuh kayak dapat nama gitu ya. Wah, bahwa Taurus salah satu pebisnis yang ulung misalnya di sana. Beberapa kayaknya bisa ini ada datang orang-orang yang minta Taurus ini tuh nge-mentorin mereka gimana caranya kiat sukses gitu lah. Gimana caranya mengendalikan sebuah perusahaan gitu ya, menyelesaikan masalah-masalah dalam dunia bisnis. Nanti kayaknya ada orang-orang yang datang minta dimentorin sama Taurus. Atau mungkin apabila Taurus di sini tuh lagi bingung-bingung kayak gimana nih ya caranya biar makin kokoh nih bisnisnya aku, boleh banget nyari mereka-mereka yang sudah tinggi jam terbangnya, sudah mumpuni sepak terjangnya gitu ya. Boleh minta-minta pendapat dari mereka-mereka yang
sudah berhasil. Karena kadang-kadang Taurus ini kalau mikir-mikir mentok gitu loh. Nggak cocok, kadang-kadang Taurus ini tuh mikir-mikir sendiri, mentok nanti. Ya butuh juga lah input dari orang-orang lain. Tapi ya inputnya ya bukan datang dari orang yang buta sama sekali dengan apa yang lagi dilakoni Taurus ya. Tapi dari mereka-mereka yang sudah ada nama tadi, yang memang paham banget ini tentang pasar, tentang produk, tentang keberhasilan itu seperti apa gitu ya. Nah di situ latar belakang yang sudah sukses lah di dunia perbisnisan ini gitu ya. Cari mentor ada kok tersedia untuk Taurus, nunjukin jalan, gini loh caranya gitu ya. Nanti ada aja itu orang yang mengarahkan Taurus di situ. Oke, baik dunia bisnis oke banget ya sebenarnya. Sekarang kita masuk ke karir. Oh dunia karir juga nih oke nih, karir ya. Ada mungkin di situ tuh kayak kerjasama baik sama tim gitu ya. Ada apresiasi yang baik dari atasan gitu lah. Ya beberapa bisa ini tuh Taurus itu tuh kayak dapat reward gitu lah dari perusahaan tempat Taurusnya bekerja gitu ya. Dapat apa tuh namanya piagam penghargaan sebagai karyawan terbaik gitu ya, penjualan terbaik misalnya gitu ya, pemimpin rayon terbaik misalnya gitu. Jadi kayak apa yang dilakukan oleh Taurus selama ini di perusahaan ini disorot sama perusahaan gitu ya, diapresiasi sama perusahaan gitu, dihargai sama perusahaan gitu ya. Dunia pekerjaan juga dengan rekan-rekan ini nampaknya Maris positif ya. Ini bukan tempat kerja yang dipenuhi dengan orang-orang bermuka dua, saling sikut-sikutan gitu ya, saling menenggelamkan. Nampaknya Mari tidak, tapi ini adalah ruang pekerjaan yang sehat banget ya, support pada keberhasilan, support pada kesuksesannya Taurus gitu. Atau kalau Taurus di sini tuh ya selama ini single fighter ya, bekerja di perusahaan tapi kok kayaknya single fighter di situ. Mari rasa ya perusahaan ngerti banget apa sih kontribusinya Taurus untuk perusahaan ini gitu ya di sana. Jadi juga ndak ada persaingan yang tidak sehat gitu ya. Tidak ada upaya yang luput untuk dihargai. Mari lihat di situ tuh ndak ada gitu ya. Mungkin di sini tuh ada dapat insentif tambahan atas apa yang dilakukan oleh Taurus. Project yang dilakukan oleh Taurus itu tuh sukses besar gitu ya. Penjualan makin besar, makin banyak gitu kira-kiranya di sana. Kalau ini bisnisnya karirnya di dunia marketing gitu kan di situ. Sebagai atasan saya rasa Taurus ini tuh cukup dikagumi ya sama bawahan di sana. Atasan yang memantau Taurus selama ini tuh tidak mampu menemukan sisi kurangnya Taurus, tapi justru nemuin, wah ini nih seseorang yang berharga ini untuk dipertahankan perusahaan gitu. Membawa keuntungan yang besar nih. Hadirnya Taurus ke perusahaan itu tuh ya bikin perusahaan makin bertumbuh, makin berkembang gitu ya. Dan mereka mengakui itu gitu loh ya. Jadi tidak ada tantangan, proyek-proyek yang digarap itu tuh nampaknya Mari sukses besar bahkan di sini ya, sukses besar. Makanya ada dapat bonus tambahan bagi Taurus gitu. Setidaknya tidak bonus tapi boleh ya di situ tuh paling minim yang didapatkan Taurus itu tuh apresiasi. Wah terima kasih ya Taurus, kamu sudah mau bergabung di perusahaan ini, kamu memberikan dampak baik pada perusahaan ini, minimal seperti itu ya. Oke.
fokus ya. Ini nanti Taurus bisa banyak fokus ke dunia pekerjaannya Taurus, yang dimana kefokusannya Taurus ini tuh membuahkan hasil yang terbaik gitu, yang sangat baik gitu ya. Oke, baik. Ini kita masuk ke urusan asmara Taurus. Beberapa urusan asmaranya Taurus ini tuh mungkin agak-agak terpengaruhi ya oleh bisnis kah, oleh karir kah, oleh keuangan kah gitu ya. Agak terpengaruhi sedikit gitu. Tetapi walaupun di situ tuh terpengaruhi, apakah Taurus merasa menderita gitu ya? Apakah perjalanan hubungan asmaranya Taurus dengan pasangannya Taurus menghadapi tantangan? Mari lihat di situ tuh, kalaupun ada tantangannya hanya tantangan-tantangan kecil yang mampu ditangani oleh Taurus ini gitu ya. Beberapa mungkin akan lebih memilih untuk menjomblo dulu atau menunda dulu pernikahan ya gitu ya. Memilih menjomblo atau menunda dulu pernikahan, menunda dulu relationship ini tuh mengarah ke yang lebih serius lagi, yaitu pernikahan tadi gitu ya. Mungkin ya di sini tuh kayak yang pengen mastiin dulu gitu loh ya. Kalau jomblo mungkin ya uang ya. Kalau juga mau masuk ke pernikahan pun lagi-lagi uang yang menjadi tantangan gitu ya. Atau di sini tuh karir dulu yang mau diduluankan, bisnis dulu yang mau dikuatkan. Nah, mari rasa seperti itu. Kalau minat asmaranya Taurus, mari rasa di sini tuh ada ya. Andaikan pun di sini Taurus tuh lagi single, minat asmara setidaknya ya untuk 2 orang di sini tuh ada. Jadi ibaratnya kok ini orangnya potensial nih jadi kekasihku, jadi pasanganku gitu ya. Mari lihat ada minimal tuh 1 orang aja lah, pokoknya ada di situ. Pokoknya ada gitu ya. Tidak 2, 1 orang saja pun ya. Ini kayak bikin hidupnya Taurus untuk urusan asmara, walaupun lagi posisinya status single gitu ya. Tapi kayak terasa nggak single-single banget lah gitu. Ada seseorang yang menggetarkan hati asmaranya Taurus. Nah gitu. Walaupun Taurus mungkin kalau untuk menggarap banget, gila-gilaan, mari lihat di situ tuh mungkin ya enggak juga gitu. Pelan-pelan menggarapnya, pelan-pelan tapi pasti gitu modelannya. Mari lihat ya. Barangkali Taurus di sini tuh lagi nyari hubungan yang serius, di mana kalau Taurus punya pasangan ini tuh bukan hanya seseorang yang menerima dari Taurus, tetapi ada take and give yang sehat di situ. Gitu ya. Dan ini ya sama juga dengan dunia Taurus asmara yang sudah berpasangan ya, entah itu pacaran ataupun itu pernikahan. Kayaknya Taurus di sini tuh lagi ngarep si pasangan biar mengerti kondisi dan keadaannya Taurus, biar hadir dengan total gitu ya, berkontribusi dalam perjalanan asmara ini gitu ya. Harapannya Taurus untuk pasangannya Taurus. Jadi andaikan gini, Taurus ini tuh butuh orang yang paham, butuh orang yang mengerti, nggak usah diomongin tapi paham tapi mengerti. Taurus maunya gitu dari si pasangan gitu loh. Taurus ini kan males banget ya nuntut-nuntut, kamu mestinya begini, kamu harusnya begitu. Mari lihat di sini tuh Taurus males banget. Mungkin Taurus juga bukan yang tipe begitu orangnya, nuntut-nuntut gitu loh. Maunya itu ya udah sadar-sadar diri aja, paham-paham sajalah tugas dan tanggung jawab gitu lah di sana. Nggak usah cari-cari perkara, maunya Taurus gitu. Maunya ya relationship ini tuh dijalani dengan kondusif di situ. Karena dalam sebuah relationship pun Taurus kayak berusaha untuk total juga gitu ya. Tapi kalau si pasangan tidak total, ini bisa bikin Taurus itu tuh agak kecewa ke si pasangan. Nanti bisa akhirnya
Jadi kayak tanda kutip agak egois, sibuk sendiri pada aktivitas pribadi. Kalau Taurus ini ngelihat, wah ini pasanganku ini tuh kok rasanya hanya menerima saja dari aku, tapi memberi kembali padaku dalam bentuk lain, kok dia nih gak mau ya. Nah, misalnya gitu. Jadi maunya Taurus gini, kalau dia ngasih duit misalnya, nah yang di sana memberikan kesetiaan, memberikan dedikasi, memberikan kasih sayang, misalnya gitu loh. Jadi di sini tuh bukan melulu ya ngasih duit, lah yang di sana pun ngasih duit ya belum tentu juga kayak gitu. Tapi intinya ayo kita saling mengisi yuk, ayo saling memahami yuk, mengerti keadaanku yuk, gitu. Di situ. Jadi kayak Taurus ini tuh butuh manifestasi energi lebih dari si pasangan ini, biar Taurus pun melakukan hal yang sama ke hubungan ini, gitu. Di sana ya, tantangan-tantangan kecil di situ tuh ada, gitu. Tapi tantangan ini tuh nggak yang sampai bikin Taurus merasa terobok-obok ya secara emosional, menjadi kacau di dunia pikirannya Taurus. Mari rasa nggak sampai ke begitu banget tuh ya, nggak sampai. Kalaupun ada kecewa-kecewanya Taurus ke si pasangan ini, kekecewaannya Taurus itu tuh tidak membiarkan Taurus down, nggak mau dia, gitu. Akan benar-benar dijaganya perasaannya, gitu ya, biar tidak merasa tersiksa, gitu, biar tidak merasa merana, hanya sebatas kecewa, hanya sebatas mungkin sedih saja. Nah, begitu. Ya, dan kalau mari lihat sebenarnya ya kebanyakan ini dunia asmara ya baik-baik saja sih, gitu loh. Dunia asmara ya baik-baik saja. Ya lagi-lagi ya, setidaknya masih di bawah kontrolnya, masih menjadi kesanggupannya Taurus lah untuk ngejalani lika-liku asmara berpasangan ini, gitu ya. Oke, baik, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.